luar biasa ya. Secara fisik saya menderita sakit kelemahan, sakit kepala yang luar biasa. Pertama kali saya rasakannya. Tapi saya bersyukur saya dibawa ke sana hari Rabu siang itu. Saya itu rasanya ya karu-karuan ya. Rabu selama hari mungkin ya Bapak Budi keluarga datang ya. Saya dengar suami saya bilang ada Pak Budi sama Mbak Yulia sama Mbak Siti sama Mbak Putri ya. Tapi saya itu kayak setengah sadar ya. Tapi saya masih melihat berempat ya. Mbak Putri tanya gimana waktu saya masih bisa jawab. Tapi saya itu rasanya kok kayak saya di dalam mimpi ya. Saya kayak melihat orang datang di mimpi gitu ya. Saya masih dengar Bu Lilia ngajak berdoa, ngajak memuji Tuhan, berdoakan saya. Tapi rasa-rasanya itu kayak pujian dalam alam mimpi ya. Aduh Tuhan Yesus gimana ya. Gak karu-karuan rasanya ya. Sempat dalam pikiran saya, hati saya ini waktunya saya dipanggil Tuhan ya. Karena ketika saya sakit saya banyak mendengar berita-berita kematian yang tidak terduga ya. Waktu itu suami dari teman baik saya meninggal, umurnya masih jauh lebih muda dari saya. Kemudian ketika saya dirawat, kakak saya bilang ada perawat juga di rumah sakit itu meninggal karena demam berdarah. Secara manusia saya takut ya. Justru saya masih pengen hidup ya Tuhan, saya masih pengen hidup ya karena anak saya masih kecil dan saya pikirkan. Tetapi di tengah kelemahan saya ingat kisah Ayub ya. Penderitaan Ayub Bapak Ibu Saudara semua tahu ya. Tetapi satu hal Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Nah, itu saya tanamkan terus dalam hati saya. Di tengah saya mengalami sakit penyakit itu yang luar biasa gak karu-karuan. Tapi saya mencoba untuk terus bersyukur. Saya percaya terus anugerah Tuhan tidak hanya kita senang ya, tetapi juga sakit penyakit orang ya. Kenapa? Karena dengan sakit penyakit kita sendiri merasakan nantinya pertolongan Tuhan kita rasakan, kita bisa saksikan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Saya bersyukur ada suami saya, kakak-kakak saya anggap sebagai orang tua saya yang mendukung saya, merawat saya dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang mendoakan saya berterima kasih. Itu menjadi satu kekuatan ketika Bapak Ibu datang memberikan semangat bagi saya, mendoakan saya. Ada satu kekuatan sendiri yang saya mau bangkit, saya pengen sembuh Tuhan. Satu doa saya Tuhan, karena semua hidup dan mati di tangan Tuhan ya, semua terjadi dengan kehendak. Tapi satu Tuhan saya minta ya, kita anak ya, kita minta sama Bapa kita di surga. Tuhan saya masih pengen hidup ya. Itu doa saya. Karena polosnya Tuhan aku masih pengen hidup, Pepe itu masih kecil Tuhan ya. Terus di rumah sakit satu pikiran saya terus pengen pulang ya. Minggu pagi saya dapat berita dari perawat, boleh pulang Bu, adanya sudah baik. Kakak saya pada tanya, beneran sudah enak? Saya jawab udah, padahal lemas sekali rasanya. Tapi saya pengen pulang ya. Dan itu iman saya, Tuhan pasti sembuhkan saya ya. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu semua berdoa dan bertanya selama saya sakit. Tanggal 9 kemarin jadwal saya kontrol di rumah sakit, dokter periksa katanya baik semua baik ya. Itu iman saya imani Tuhan sembuhkan saya dengan total ya. Tuhan masih juga bulan ini Tuhan masih berikan saya anugerah pertambahan usia, artinya saya masih diberi kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Itu kerinduan saya masih diberi kesempatan untuk saya terus memperbaiki di dalam Tuhan. Saya juga minta maaf mungkin di dalam saya gereja, mungkin bersosialisasi dengan Bapak Saudara ada banyak kekurangan kesalahan saya, mungkin teguran Tuhan juga. Saya mengalami sakit ya, saya mohon maaf. Bila kita sama-sama terus hari-hari ini ya, terus saya rindu ingatkan terus kita sama-sama lebih lagi di dalam Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Ya, ada satu pujian yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua adalah anugerah Tuhan, baik buruknya. Saya ingat waktu saya disebut kakak ya, satu lagi kakak saya Ibu Gembala bilang, kenapa kamu mengalami sakit? Ya, karena nantinya kamu bisa bersaksi ya. Ketika Krista mendapatkan kesembuhan, kamu nantinya bisa bersaksi pada orang lain. Karena itu sendiri yang mengalami ya. Kalau kita menyaksikan kesaksian orang lain, mungkin orang lain gak percaya ya. Tetapi kesaksian dari kita jadi kesaksian yang hidup, yang nyata bagi orang lain. Nah, itu saya